Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang berbahagia. Sekarang saya akan menyampaikan program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali menggelar program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru dengan tema Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Seri ini merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta yang dapat mengikuti program pelatihan ini diantaranya adalah semua guru pada semua jenjang, dari SD sampai tingkat SLTA, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasi sekolah yang memiliki akun SIM PKB. Di akhir kegiatan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik 32 jam pelajaran. Materi pelatihan dalam pelatihan ini ada 6. Yang pertama, resiliensi. Yang kedua, berpikir kritis. Ketiga, kemampuan bercerita. Yang keempat, konten. Kelima, komunikasi efektif. Dan keenam, metode belajar campuran. Yang pertama, resiliensi. Resiliensi oleh ilmuwan psikologi biasanya disepadankan dengan istilah letting, yang berarti kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur maupun kegagalan. Itu resiliensi. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan sebagai keterampilan seseorang yang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Setiap orang mampu berpikir kritis, namun untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus selalu dipraktikkan setiap saat. Semakin sering dilatih, dipraktikkan, semakin akurat, yang hingga akhirnya akan semakin menjadi insting. Materi ketiga adalah kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu yang menyampaikan gagasan atau ide melalui lisan maupun tulisan yang menceritakan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Kemajuan teknologi dapat membantu kita mengolah kemampuan bercerita ini. Lalu materi keempat adalah konten. Konten merupakan segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi informasi, hiburan, maupun ajakan. Tahapan membuat konten terdiri atas perencanaan, mengeksekusi, dan membuat rencana. Materi kelima adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, serta informasi sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dalam keadaan pandemi ini, sesama manusia mengalami keterbatasan dalam bertatap muka atau bertemu, sehingga dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang efektif dan tepat, sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Dan yang keenam adalah metode belajar campuran. Metode belajar campuran yang merupakan perpaduan sinkron dan asinkron atau yang dikenal dengan blended learning merupakan program pendidikan yang memberikan fasilitas belajar kepada peserta didik dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pembelajaran secara asinkron yang memungkinkan peserta didik bebas untuk mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua,
mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas atau mata pelajaran menjadi satu pengalaman belajar yang terpadu dan terintegrasi. Yang keempat, membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar yang berkomitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan refleksi dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Perbedaan pembelajaran sinkron dan asinkron adalah sebagai berikut. Pembelajaran sinkron. Pengertian. Pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru. Meski sering diasosiasikan dengan luring, pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Kemudian pembelajaran asinkron, maksudnya adalah pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Metode yang disarankan pada pembelajaran sinkron antara lain adalah metode praktik, diskusi, refleksi bersama. Sementara metode yang disarankan pada pembelajaran asinkron adalah penguasaan materi, tugas kontekstual, proyek kolaborasi, dan refleksi personal. Masing-masing pembelajaran memiliki kelebihan. Pembelajaran sinkron memiliki kelebihan aktivitas belajar yang interaktif. Guru bisa melakukan komunikasi interaktif dengan murid. Antuisme belajar, guru bisa membutuhkan antuisme belajar murid, sekaligus menerima umpan balik sesuai kebutuhan. Pada pembelajaran sinkron, guru bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi masing-masing murid. Sedangkan kelebihan pada asinkron memiliki fleksibilitas jadwal. Murid bisa mengatur jadwal belajarnya secara mandiri. Tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Umpan balik bisa instan. Murid bisa mendapatkan umpan balik secara langsung, tidak menunggu respon dari guru. Sementara kelemahan dari metode sinkron adalah jadwal yang kaku. Satu jadwal yang sama untuk semua murid. Tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Kehadiran dan kualitas guru, ketergantungan pada kehadiran dan kualitas guru. Sementara kelemahan pada asinkron adalah perasaan terisolasi. Murid berpotensi merasa sendirian dan terasing dari lingkungan sekitar. Penurunan antuisme, murid mungkin mengalami kehilangan semangat belajar. Kualitas bahan ajar sangat tergantung kepada kondisi saat itu. Lalu alasan pemilihan pembelajaran campuran antara lain kebutuhan belajar pendidik peserta didik. Yang kedua, kemandirian belajar. Pertimbangan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, karakteristik umpan balik. Dan yang terakhir adalah ketersediaan waktu peserta didik. Demikian materi pelatihan pada program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dan Adaptasi Teknologi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.